Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan seorang wanita yang sedang keluar rumah menjemur selimutnya. Wanita tersebut bernama Yua. Ia merupakan seorang ibu rumah tangga yang baru saja menikah dan belum dikaruniai seorang anak. Tak lama kemudian bel rumahnya pun berbunyi. Saat Yua membuka pintunya, ternyata yang datang adalah seorang pria yang berpakaian rapi. Pria tersebut bernama Han. Ia adalah karyawan dari suaminya. Han datang untuk menemui bosnya, akan tetapi Yua memberitahukan bahwa suaminya sedang tidak ada di rumah. Setelah itu, ia menawarkan Han untuk masuk ke dalam rumah, namun Han terlihat hanya bisa terdiam, karena melihat gunung aktif Yua. Yua yang melihat hal itu pun menjadi malu. Han akhirnya meminta maaf karena telah berkelakuan tak sopan. Karena Han adalah bawahan suaminya, ia pun menawarkan apakah ada yang ia bisa bantu. Yua kemudian menceritakan bahwa ada suatu barang yang ia cari di atas lemari, tetapi ia sulit menemukannya karena lemari di rumahnya sangat tinggi. Yua lalu meminta tolong kepada Han untuk membantunya. Setelah di dalam rumah, Yua pun menunjukkan lemari yang ia maksud. Akan tetapi ketika Yua berdiri di atas bangku, Han malah tergoda melihat Yua dari belakang. Ketika Yua berbalik, Han kemudian menawarkan dirinya untuk mencari barang itu. Ia lalu mengambil sebuah box yang ada di atas lemari, dan menunjukkannya kepada Yua, agar Yua bisa melihat dan mencari barang tersebut. Namun saat Yua mencari barang itu, Han malah menatap gunung aktif Yua. Setelah mencari, Yua pun mengatakan bahwa barang yang ia cari tak ada dalam box itu. Han pun mengembalikan box itu di atas lemari. Setelah itu Yua mengucapkan terima kasih, dan Han pamit untuk pulang. Malam harinya, terlihat Yua yang baru saja memasak sebuah makanan. Ia memasak makanan tersebut untuk suaminya. Suaminya tersebut bernama Hitomi. Di sini terlihat bahwa suaminya adalah seorang lelaki yang sudah tua. Mereka berdua lalu saling mengobrol dan makan bersama. Saat sedang makan, Hitomi memuji istrinya karena masakan yang ia buat sangatlah enak. Mendengar hal itu, Yua pun menjadi senang. Seperti yang terlihat bahwa rumah tangga mereka ini baik-baik saja, dan tak ada masalah. Akan tetapi Yua yang sedang makan membayangkan Han, dan membuat pikirannya traveling kemana-mana. Ketika mereka telah selesai makan, Hitomi langsung masuk kamar dan tidur. Yua yang sudah mengganti bajunya dengan pakaian tidur yang seksi, menjadi kecewa melihat suaminya yang sudah tertidur. Ia lalu mencoba membangunkan suaminya, agar mau menanam benih bersamanya. Namun beberapa kali dibangunkan, Hitomi tak kunjung juga bangun. Hal itu pun membuat Yua terlihat sedih, karena keinginannya untuk menanam benih bersama suaminya tak bisa terpenuhi. Esok harinya, terlihat Yua yang sedang mengambil jemurannya, karena sebentar lagi akan turun hujan. Tak lama kemudian, suaminya pulang dengan basah kuyup karena kehujanan. Akan tetapi ia tak pulang sendirian, melainkan ia diantar oleh Han, karena Hitomi sedang mabuk berat. Yua yang melihat Han basah langsung menanyakan keadaannya, namun Han mengatakan bahwa ia tak apa-apa. Ketika mereka sedang mengobrol, Hitomi lalu mengajak Han untuk minum bersamanya lagi. Akan tetapi karena mabuk berat, Hitomi langsung tepar. Yua pun bergegas mengurus suaminya dan membangunkannya. Di sini terlihat Han yang lagi dan lagi mengamati Yua dari belakang. Singkat cerita, Hitomi akhirnya bisa dibangunkan. Terlihat ia sedang minum bersama dengan Han. Han tak bisa menolak keinginan Hitomi karena ia adalah bawahannya. Lalu Yua datang membawakan Han sebuah makanan. Setelah itu ia duduk di sebelah suaminya untuk bergabung bersama mereka. Mereka bertiga pun akhirnya minum bersama. Ketika Yua sedang menuangkan minuman, terlihat lagi dan lagi, Han mengamati gunung aktif Yua. Namun Yua ternyata melihat Han yang sedang mengamatinya. Ia pun langsung menutup gunung aktifnya itu dengan bajunya. Han yang merasa malu karena ketahuan, meminta izin untuk pulang. Akan tetapi Hitomi melarangnya, dan mengatakan bahwa Han harus menemaninya terus. Scene pun berlanjut, terlihat Hitomi yang sudah tepar lagi.
Han lalu membantu Yua untuk memindahkan Hitomi ke dalam kamar. Namun saat mereka berdua akan mengangkat Hitomi, tangan mereka berdua pun tak sengaja bersentuhan. Hal itu pun membuat mereka berdua malu-malu tapi mau. Setelah itu Yua dan Han kemudian membawa Hitomi ke dalam kamar. Saat dalam kamar, Yua pun berterima kasih karena telah membantunya. Di sini Han mencoba memberanikan diri mengatakan bahwa ia menyukai Yua. Mendengar hal itu Yua bukannya kaget, ia malah tersipu malu dan senang. Han yang melihat tanggapan dari Yua seperti itu, langsung mengambil kesempatan dalam kesempitan. Tak lama setelah itu, mereka pun langsung melakukan wik-wik. Setelah selesai melakukannya terlihat Yua sangat senang, sedangkan Han akhirnya pulang. Keesokan paginya, terlihat Yua yang sedang mencuci pakaian. Ia melihat selimut yang ia gunakan semalam saat melakukan wik-wik bersama Han. Ia pun jadi teringat kembali dengan servis yang diberikan Han. Malam harinya, Yua sudah bersiap untuk menanam benih bersama suaminya. Akan tetapi seperti biasa, Hitomi langsung tidur duluan. Karena sudah sangat sakne, Yua kemudian melakukan olahraga colei khusus wanita. Scene pun berlanjut. Saat esok harinya terlihat Hitomi yang sedang duduk di ruang tamu. Sedangkan Yua sedang membuatkan teh untuk suaminya. Ia kemudian menghampiri suaminya dengan membawakan teh tersebut. Yua kemudian berkata kepada suaminya, untuk tidak terlalu bekerja keras dan mengajaknya mengambil cuti, agar bisa liburan untuk bersantai sejenak. Hitomi pun menyetujuinya, dan mengatakan ia juga akan mengajak karyawannya untuk ikut berlibur bersama mereka. Mendengar hal itu ia pun sangat senang. Ia senang, karena Han juga akan ikut bersama mereka. Singkat cerita mereka pun akhirnya berliburan, mereka menginap di sebuah hotel di pegunungan. Terlihat bahwa yang diajak berlibur itu bukan hanya Han saja, melainkan ada seorang karyawan Hitomi lagi yang bernama Lee. Mereka bertiga pun minum bersama di salah satu ruangan hotel. Tak lama kemudian Yua datang menghampiri mereka dengan menggunakan pakaian kimono, dan ia juga sengaja duduk di sampingnya Han. Saat sedang minum dan mengobrol bersama, Yua mengatakan bahwa ia merasa kepanasan. Ia kemudian melonggarkan sedikit kimononya, yang ternyata ia sengaja melakukan hal itu, agar ia bisa memperlihatkan gunung aktifnya kepada Han. Han pun hanya bisa terdiam saat melihat pemandangan indah yang ada di dekatnya. Setelah selesai, mereka akhirnya bersiap untuk tidur. Hitomi yang sudah mabuk berat kemudian tidur duluan. Han yang telah selesai membantu merapikan kamar mereka, bergegas untuk keluar dari kamar itu. Namun Yua tiba-tiba menahannya dan menyuruh agar Han tidak keluar. Yang ternyata Yua dari tadi sudah sangat sakne, dan ingin segera menanam benih bersamanya. Tak lama setelah itu, mereka pun langsung melakukan wik-wik. Singkat cerita mereka pun telah selesai berlibur. Terlihat Hitomi sedang sibuk bekerja di ruang tamunya, sambil mengenakan sebuah headset, sedangkan Yua berada di dapur membuatkan suaminya sebuah teh. Lalu tiba-tiba handphonenya pun berbunyi, di mana yang menelpon tersebut adalah Han. Ia mengatakan bahwa sekarang ia sedang berdiri di depan jendelanya. Ia datang karena sangat merindukan Yua. Mendengar hal itu Yua pun menjadi kaget. Ia lalu memeriksa jendela rumahnya, dan terlihat Han ada di depan jendela melambaikan tangannya. Yua kemudian mengantarkan teh untuk suaminya, setelah itu ia lalu bergegas membuka Han yang berada di depan jendelanya. Tak lama setelah itu, mereka pun langsung melakukan wik-wik. Beberapa hari pun berlalu, terlihat mereka berempat yang sedang makan dan minum bersama di rumah Hitomi. Saat sedang makan tangan Yua menjalar ke daerah perkebunan Lee, dan langsung melakukan olahraga 5 jari. Hal itu pun membuat Lee terkejut, ia hanya bisa terdiam dan menahan suaranya agar tak ketahuan oleh Han dan Hitomi. Setelah selesai melakukannya, Yua mengangkat tangannya dan menunjukkannya kepada Lee. Lee pun langsung mengambil tisu dan bergegas mengelap tangan Yua. Di sini Han lalu mengatakan bahwa ia mencium bau senjata pria. Namun Yua dan Lee kompak mengatakan bahwa bau tersebut berasal dari makanan yang ada di atas meja, karena sudah kelamaan dimasak. Di akhir film ini,
terlihat Lee dan Hitomi telah tertidur karena sudah kenyang dan mabuk. Keadaan itu pun dimanfaatkan lagi oleh Han dan Yua. Tak lama setelah itu, mereka pun langsung melakukan wik-wik. Film pun selesai. Terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.